misteri kelelawar di Benteng Benden Ngawi, teman-teman. Suaranya ini kan keras sekali. Benteng Benden Ngawi banyak sekali. Nggak tahu ini ada satu ya. Baru alam dengan Allah. Kalau kita baru masuk di aula tengah dan kita udah masukin pintu gerbang tembus. Nah, yang di sini banyak sekali kelelawar yang menuju ke sungai. Sampai 1845, teman-teman. Ini Benteng Pandegwas. Lebih kita kenal dengan nama Benteng Pendem. Kita masih terlihat sekali bekas-bekas bangunan tua. Sekarang ini banyak digunakan untuk wedding lah, teman-teman, yang untuk foto pernikahan itu sekarang banyak memanfaatkan lokasi ini. Digunakan buat wedding, foto-foto pernikahan, teman-teman.
Biasa seperti pada umumnya kalau posisi benteng itu selalu dekat kali. Nah di sana itu kan kali Bengawan Solo, dekat dengan benteng Pendem Ngawi teman-teman. Ini misteri kelelawar di benteng Pendem Ngawi teman-teman. Di suaranya ini kan kerasa sekali, baunya sangat menyengat sekali. Misteri kelelawar di benteng Pendem Ngawi banyak sekali. Nggak tahu ini sangat nggak nyaman sekali, karena ada sesuatu ya. Baru alam dengan Allah. Kalau kita baru masuk di aula tengah dan kita dah masukin pintu gerbang tembus. Nah yang di sini banyak sekali kelelawar yang menuju ke sungai. Dalam situ ini ternyata banyak sekali kelelawar. Kisah 4 orang dan lautan. Seorang ahli sufi yang sedang melakukan perjalanan lewat sebuah desa kecil di pinggir hutan yang dihuni seorang guru pandai yang mempunyai banyak murid. Bersama para murid, ahli sufi itu mendengarkan pepatah sang guru yang sangat menawan tentang keindahan, keluasan, keperkasaan, kedalaman, dan kehebatan lautan. Sang guru juga menceritakan bagaimana menakjubkannya perjalanan menuju ke lautan yang penuh dengan cerita-cerita yang menakjubkan. Sewaktu ahli sufi bertanya, "Pernahkah Tuan Guru ke lautan dan berenang di sana?" Sang guru terkejut dan tergagap menjawab, "Semua cerita tentang lautan itu aku peroleh dari cerita orang-orang dan membaca buku, serta hasil pemikiranku sendiri." Lalu ahli sufi itu berlalu sambil bergumam, "Kau hanya seorang pembual." Di sebuah jalanan terjal, ahli sufi itu bertemu dengan seseorang yang terengah-engah kehausan. Ahli sufi itu bertanya, "Akan kemanakah Tuan?" Orang yang terengah-engah itu menjawab, "Aku mau ke lautan, tapi masih jauh langkahku untuk sampai. Tahukah Tuan, manakah jalan terdekat?"
menuju ke lautan, ahli sufi itu tersenyum sambil berkata, "Tuan, berjalan lurus saja ke selatan. Nanti Tuan akan ketemu sebuah desa. Tuan bisa minum air di sana. Dari desa itu, Tuan bisa bertanya kepada penduduk jalan menuju ke pantai." Ahli sufi itu pun berlalu sambil mengumam, "Kau sedang bermujahadah, butuh perjuangan untuk sampai ke lautan." Di pantai yang sunyi, ahli sufi itu bertemu dengan seseorang yang kebingungan. Menyaksikan ombak lautan dengan dahsyat menghantam dinding-dinding karang dengan suara gemuruh. Dengan hati-hati, ahli sufi itu bertanya, "Kenapa Tuan kelihatan bingung?" Orang itu menjawab, "Aku sedang ketakutan, Tuan. Tadi aku dengan sahabatku datang ke sini dengan tujuan berenang di tengah lautan. Tapi setelah sahabatku masuk lautan, dia tidak kembali. Aku pikir dia tewas tenggelam atau dimangsa makhluk penghuni lautan." "Tuan," kata ahli sufi tenang, "Tuan sudah berjalan sejauh ini, meninggalkan rumah, keluarga, harta benda, kampung halaman, hingga ke pantai. Tapi semua itu menjadi sia-sia karena Tuan masih mencintai sesuatu yang menjadikan Tuan tidak bisa benar-benar mengetahui dan mengenal lautan. Tuan menganggap saya masih mencintai sesuatu. Apakah itu?" Tanya orang itu heran, karena menganggap dirinya telah meninggalkan semua yang dimilikinya demi bisa sampai ke lautan. Tuan masih mencintai diri sendiri. Tuan takut diri sendiri celaka. Dan kecintaan diri itu menjadikan Tuan berangan-angan tentang berbagai hal menakutkan, tentang lautan yang semua itu sejatinya berasal dari ketakutan. Dan kecintaan diri itu menjadikan Tuan berangan-angan tentang berbagai hal menakutkan tentang lautan yang semua itu sejatinya berasal dari ketakutan Tuan akan keselamatan diri sendiri. Ahli sufi itu berlalu sambil mengumam, "Kau masih terperangkap dalam jaring-jaring kekhawatiran." Jadi lorong sebelah timur kita mau lihat coba aula ruang sebelah barat.
kota tua, kita seperti terbawa ke masa lalu teman-teman. Ini sakit lah. Boleh gak enak, kita gambar ini. Kita lihat ke penjara teman-teman. Kita lihat pejemaan. Kita setelah berputar-putar kurang lebih hampir setengah jam, 1 jam mengelilingi seluruh kawasan dari Benteng Pendem teman-teman. Ini lokasi penjara. Ini asik, buat foto-foto ini asik ini teman-teman. Bikin neng foto lo asik, nek aslinya gimana? Mau minum nih kono ya? Ngopi dulu. Gak nafsu. Ini teman-teman. Masuk. Penjara nih teman-teman. Tuh. Setelah jalan-jalan hampir setengah jam lebih, kurang lebih 1 jam teman-teman, itulah tadi kita udah berputar keliling di sepanjang lorong sudut, hampir semuanya sudah saya ambil dan dokumentasikan tadi buat teman-teman. Ini lagi rame pada yang foto di
Benteng Pandepos, benteng pendem Ngawi, Jawa Timur, Indonesia, teman-teman. Terima kasih, tetap setia di WK Channel, terus ngikutin video saya sampai selesai. Mudah-mudahan ada kemanfaatan, tetap semangat, terus jaga akal sehat dan cek niat. Salam, yes. Ininya udah lemes nih. Embun pagi berlapis pelangi, cahayanya berseri-seri, indah nian menghiasi bumi, pancar tanpa ilahi dan takjub nian aku memandangnya, indahnya alam semesta, betapa indah ciptaan Tuhan, diresapi semua insan. Kalau kau mengajakku bertanding, sudah lama aku kalah. Kalau kau mengajakku bersaing, sudah lama aku lemah. Kalau kau mengajakku tampil soaling, sudah lama aku banyak salah. Satu-satunya yang tersisa dariku hanya kesadaran bahwa aku masih hidup dan berarti semua ini belum berakhir. Tertawalah lebih dulu sampai puas, sampai kau tahu betapa tak bergunanya dirimu mengajakku berlomba-lomba untuk mencari kemenangan. Nanti di garis finish kita lihat siapa senyumnya paling lebar. Ali Antoni, Yogyakarta, 2016. Burung berdendang riang, fajar pagi cemerlang, sinar surya semakin terang, pagi pun berganti siang, senja menjelang pelukan malam, sinar cahaya pun suram, namun kan selalu mesra rembulan, menambah indahnya alam. Burung-burung berdendang riang, fajar pagi cemerlang, sinar surya semakin terang, pagi pun berganti siang, senja menjelang pelukan malam, sinar cahaya pun suram, namun kan selalu mesra rembulan, menambah indahnya alam, menambah indahnya alam,
Lurus apa ngiwa is? Ngiwa ya? Lurus nak ngiwa ning dia. Ngiwa paling kuning kata. Keep the fire, gonna burn. Keep the fire, gonna